kali ini kita akan membahas mengenai keunikan budaya yang dimiliki oleh orang Banjar, Kalimantan Selatan. Indonesia, negara dengan sejuta kekayaan dan keragamannya, di mana keragaman budaya, adat istiadat, suku, agama, dan bahasa menjadi khasanah yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri adalah Kalimantan Selatan, yang didiami dan didominasi oleh sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan orang Banjar. Assalamualaikum, salam nang pertama, lawan ndang sanak mamadina semuanya, di mana haja hampian berada, baik di kota atau di desa, baik di hulu atau di muhara, di lembah, di gunung, bukit nang bagoha, di Marabahan, Baritu, Kuala, Banjarmasin, Bungas, ini Sigalar Kota, Kabupaten Banjar, ini Simratapura, di Banjarbaru, Mandulang, Permata, sampai lokasi ke daerah Cempaka, Kota Pelehari, Kabupaten Tala, Tanah Bumbu, Kota Baru, Gunung Bamega, menuju ke Tanjung Batahan di Kalua, sampai di Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ngaran provinsinya. Salam mata batamu, salam mata bajumpa, ulun bamadihin sambil batutur kata. Bumi Banjar memiliki beragam kebudayaan dan tradisi yang di dalamnya terdapat begitu banyak keunikan dan ciri khas yang tentunya mampu untuk menarik minat khalayak ramai. Keunikan ini dapat kita lihat dari berbagai aspek kehidupan orang Banjar, mulai dari tradisi, kesenian, sastra, dan upacara adat serta kegiatan lainnya. Budaya ini tentu saja merupakan warisan nenek moyang yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat, karena budaya dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, yang tentu saja mengandung nilai-nilai pendidikan yang bermanfaat bagi generasi penerusnya, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai teladan yang baik, serta dijaga agar budaya tersebut tetap bermakna dalam kehidupan. Bentuk warisan budaya Banjar yang sudah ada sejak zaman bahari dan masih bertahan di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini, diantaranya dapat kita lihat dalam tradisi Baantar Jujuran. Baantar Jujuran merupakan salah satu prosesi adat nikah masyarakat Banjar yang cukup menarik untuk diikuti. Baantar Jujuran ini merupakan contoh nyata warisan budaya bahari yang masih eksis hingga sekarang ini dan menjadi ciri khas orang Banjar. Prosesi Baantaran Jujuran ini dimulai dari pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan hantaran mas kawin dan jujuran. Ironisnya, Baantar Jujuran ini berbeda dengan mas kawin yang di dalam hukum Islam disebut dengan mahar. Sebaliknya, Baantar Jujuran yang dimaksud dalam adat Banjar adalah hadiah tanda diterimanya sebuah lamaran, di mana dalam Baantar Jujuran tadi tidak hanya sejumlah uang yang diserahkan, tetapi disertai pemberian barang-barang keperluan calon mempelai perempuan, dari perlengkapan sholat hingga perlengkapan isi kamar dan pakaian untuk mempelai perempuan. Yang menarik dalam proses Baantar Jujuran ini adalah serat terima hantaran dari pihak laki-laki diiringi dengan beberapa pesan atau papadahan dan pantun. Kemudian disambut oleh pihak perempuan dengan pesan dan pantun pula. Selain itu, hal unik lainnya dalam proses ini adalah uang jujuran yang diserahkan oleh pihak laki-laki akan dimasukkan ke dalam bakul bamban yang sudah dihias dan diisi beras kuning dan bunga rampai. Lalu, calon mempelai akan mengaduk uang jujuran, beras kuning, dan bunga rampai tadi menggunakan wancuh atau sendok besar. Kemudian, uang jujuran tadi akan diambil lagi dan dihitung. Jika sudah pas, barulah uang atau duit jujuran tadi diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan. Budaya ini
tentu saja tidak terdapat pada budaya daerah lain. Artinya, kita hanya bisa melihat budaya Beantaran Jujuran ini di Bumi Banjar. Selain adat dan tradisinya yang unik, Bumi Banjar juga memiliki keunikan lain yang dapat kita lihat pada bidang kesenian, di mana Banjar memiliki banyak sekali produk budaya, salah satunya di bidang seni tari seperti tari Radap Rahayu. Tarian ini dipetik dari hikayat Lambung Mangkurat yang kemudian digarap kembali oleh Pangeran Tumenggung dan diberi nama Tari Radap Rahayu. Menurut adat leluhur, tarian ini dipergelarkan setiap ada acara-acara penobatan raja ataupun orang-orang besar, upacara perkawinan di keraton, serta tarian untuk menyambut kedatangan tamu-tamu agung dengan disertai pula upacara tapung tawar dan memalas banua. Kini, tarian ini di samping sebagai tari hiburan juga tetap dipakai sebagai tari penyambut kedatangan tamu-tamu yang berkunjung ke Bumi Banjar. Adapun keunikan tari Radap Rahayu ini terletak pada gerakannya yang menggambarkan bidadari dari kayangan yang turun ke bumi untuk memberikan doa restu dan keselamatan. Selain itu, kostum yang digunakan para penari juga menjadi ciri khasnya, yaitu berupa baju layang ditambah selendang berwarna cerah yang biasanya berwarna kuning, merah ataupun hijau, serta tapih air guci, yaitu kain yang berukuran panjang dan berhiaskan manik-manik motif khas Banjar. Air guci sendiri merupakan hasil kerajinan tangan bahari khas orang Banjar yang telah populer sejak ratusan tahun silam dan merupakan simbol kemewahan pembesar Kesultanan Banjar dan para pagustian. Dari seni tari, selanjutnya kita beralih ke kebudayaan sastra lisan Banjar yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu Madihin dan Lamut. Mungkin hampir semua orang sudah mengenal dengan sastra lisan Madihin yang memang sudah menjadi salah satu ikon budaya Banjar. Namun, tidak sedikit orang masih belum mengenal kebudayaan sastra lisan Banjar yang lain seperti Balamut. Kesenian Lamut ini memiliki kemiripan dengan kesenian Madihin. Bedanya terdapat pada cara penyampaian syairnya. Dalam Lamut, syair yang disampaikan berupa sebuah cerita, dongeng, atau bisa juga hikayat Banjar. Oleh karena itu, Lamut juga dikenal dengan seni cerita bertutur seperti halnya wayang yang tercatat sudah ada sejak tahun 1500-an. Sedangkan Madihin sendiri disuguhkan dalam bentuk pentas monolog oleh satu atau beberapa orang seniman tradisional yang merangkai syair dan pantun yang biasanya disajikan dan dikemas dengan bahasa yang humor. Pada mulanya, Madihin ini merupakan kesenian yang diperuntukkan bagi kalangan bangsawan ataupun keluarga raja. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, kesenian ini menjadi kesenian rakyat yang berkembang hingga saat ini. Dalam pementasannya, kebudayaan sastra lisan Madihin dan Lamut ini sama-sama diiringi dengan tabuhan gendang khas Banjar yang dinamakan dengan tarbang. Dan inilah yang menjadi keunikan dan ciri khas budaya sastra lisan Banjar yang tidak dapat kita temui di daerah lain. Itulah tadi gambaran singkat mengenai keunikan budaya Banjar yang dapat kita temui di bumi Kalimantan Selatan. Dengan melihat begitu banyaknya keunikan budaya Banjar tadi, maka kita sebagai generasi harapan bangsa, khususnya orang Banua, sudah sepatutnya bangga akan warisan budaya tersebut dan berusaha menjaga dan melestarikannya dengan sebaik mungkin, agar budaya dan kesenian ini tetap bisa bertahan di tengah-tengah arus modernisasi saat ini. Semoga video ini dapat membuka pengetahuan dan wawasan kita mengenai budaya yang ada di bumi Banjar, Kalimantan Selatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.